Nah, pada siang ini saya ingin sedikit berkomentar ya. Komentar ini mungkin akan saya campur aduk. Akan mengomentari yang namanya Marcel dan akan saya komentari yang namanya Samsudin, dan mungkin saya akan berkomentar apa itu yang namanya Jindan. Dan mungkin saya di sini akan mengomentari, akan memperjelas antara ulama dan kiai, antara yang katanya turunan Rasul dan sebagainya. Maka di sini saya akan berkomentar untuk Anda. Nah, silahkan simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sanggar Karoma Alam Goib. Saudaraku, di sini saya sangat tertarik ya dengan bermunculannya para dukun. Bahkan di sini ada seorang habaib ya yang mengaku dukun, bahkan petentang-petenteng nggak sesuai dengan julukannya. Nah, saudaraku, nah di sini saya ingin sedikit memberikan pandangan-pandangan yang mungkin manfaat ya. Berawal permasalahan dari Samsudin Jadab ya, yang mungkin mengaku Gus. Nah, sekarang muncul lagi seorang dukun yang mengaku seorang habaib. Nah, saya lihat ada luar biasa dari komentar ya, baik netizen dan segala macam. Sambil udut lur. Jadi jangan terlalu serius. Nah, saya harap masyarakat Indonesia harus lebih cerdas, saudara. Kenapa? Karena Indonesia ini ya, khususnya kita ini selalu didoktrin oleh ancaman, oleh aturan-aturan yang sebenarnya tidak ada dasar secara hukum. Sementara kadang kita seringkali lalai dengan aturan-aturan yang sebenarnya harusnya kita jalankan dari Al-Quran dan hadis. Ini dasarnya ini luar biasa. Dari permasalahan-permasalahan ini akhirnya timbullah, bermunculanlah dukun-dukun yang selama ini mungkin tidak terlihat ya, yang mengaku sakti, bahkan kebal senjata segala macam, cuman takut dengan jarum. Kenapa? Ini menunjukkan inilah dukun ya. Apa dukun tidak ada? Apa orang sakti tidak ada? Tidak juga. Kenapa? Karena di sini kami khususnya apa itu yang digembleng di pondok pesantren yang pernah diajarkan ilmu-ilmu hikmah, bahkan kami belajar dari kitab-kitab warisan para waliullah, para orang-orang alim terdahulu ya, termasuk di situ ada Samsul Ma'arif, Al-Aufaq dan sebagainya. Nah, munculnya adanya kitab ini mustahil sebatas bacaan atau dongengan untuk manusia, untuk umat Islam khususnya. Nah, kami khususnya saya sendiri orang Nahdlatul Ulama ya, kami biasa mengupas suatu ilmu itu bukan sebatas mengerti kulitnya ya. Cuma di sini kami lebih senang mengupas dari keilmuan. Jadi kami nggak melihat suatu ilmu itu cuman dari kulit. Cuman di era modern ini mungkin 95% atau mungkin 99% yang benar-benar dukun ya. Yang lainnya saya bilang abal-abal. Yaitu dukun-dukunan lah. Yang sebatas bisa ayat kursi dia udah mengaku dukun. Sebenarnya kita gini aja lur, kita berpikir ini aja, berpikir logika aja. Orang sakti itu nggak semudah itu. Di era saya, di zaman saya dulu belajar, namanya kiai aja udah berbeda dibanding kiai sekarang. Mungkin dukun, tabib sekarang, tabib dulu pun berbeda. Kenapa? Karena yang namanya orang sakti pasti orang ahli tirakat, ahli wirid, zikir. Dan jarang di era saya orang sakti kok badannya aja daging semua, berlemak. Itu mustahil buat saya.
Mustahil kenapa? Tidak ada orang yang ahli tirakat badannya gemuk, besar, berdaging, bergaji itu Pak. Nah ini baru saya lihat di era modern. Jadi kalau katanya dukun tidak ada, hati-hati. Hati-hati. Karena yang jelas dukun yang sebenarnya ya, orang-orang yang berilmu yang sebenarnya nggak semudah itu dipancing untuk keluar dari ke media sosial. Coba kita kembali ke era dulu ya. Bahkan sama zaman saya kecil ya. Khususnya ilmu-ilmu dari Banyuwangi. Bahkan saya pernah menyaksikan perut orang itu berisi benar-benar wancan, dan bukan dalam artian keluar paku dan sebagainya, itu bukan dari telapak tangan si dukun, bahkan dimuntahkan oleh si yang kena telur. Bahkan berkali-kali memuntahkan paku, silet, rambut dan sebagainya, itu di era dulu. Kalau sekarang kan lucu. Sekarang keluarnya paku, keluarnya jarum itu dari tangannya si dukun, dari mulut dukun, bukan dari mulut pasien itu sendiri. Bahkan dulu terjadi ya. Namanya orang kena teluh itu tanpa ini seringkali memuntahkan paku. Oke lah, Anda berpikir tentang keilmuan modern ya. Cuman dukun ada. Cuman di era modern ini kemungkinan ada tinggal antara 1% yang benar-benar mampu di dunia perdukunan atau di dunia ilmu hikmah. Jadi kami khususnya Nahdlatul dari Nahdlatul Ulama ya. Saya bukan mengatasnamakan Nahdlatul Ulama, bukan, saya orang Nahdlatul Ulama karena kami berpikir luas ya. Tidak memaknai sesuatu itu dengan pikiran picik. Karena kami belajar kitab ilmu hikmah. Bukan sebatas katanya. Adanya kitab-kitab tersebut itu sudah dibuktikan para alim ulama terdahulu. Cuman tidak semudah itu untuk mendalami suatu ilmu hikmah. Karena kenapa? Diperlukan lapar, berpuasa, riyadhah bahasa kami. Diperlukan harus bangun tengah malam, jarang tidur. Orang-orang sakti dulu seperti itu. Makannya berkurang dan sebagainya. Dan orang-orang sakti di era dulu, mohon maaf, dunianya kurang lur. Gitu. Jadi kalau beranggapan katanya dukun nggak ada, maka berhati-hatilah. Cuman mohon maaf, yang bermunculan di media sosial ini kebanyakanlah dukun abal-abal. Kita cukup gampang aja sih memandang. Kalau dia mau berkoar-koar di media sosial, menantang orang dan sebagainya, udah positif itu tong kosong berbunyi nyaring. Gitu. Jadi yang luar biasa gini loh, kita ini selalu didoktrin oleh aturan-aturan, ancaman-ancaman. Dengan menyebut dirinya Gus, masyarakat hormat, sopan santun, bahkan berharap berkah dari seorang Gus. Ini juga udah saya bahas dalam video saya yang lalu. Jadi di era modern ini yang namanya Gus itu tim lecek kata kami itu. Banyak gus-gusan, cuman yang Gus asli, mohon maaf, tidak sebanyak yang kita dengar. Begitu juga ulama. Kiai, ini juga kita harus bisa memahami siapa ulama, siapa kiai. Karena jelas al ulama warasatul anbiya. Ulama itu orang berilmu loh. Apa setiap orang berilmu disebut ulama? Tidak juga. Kalau setiap orang berilmu disebut ulama, berarti terlalu banyak orang-orang yang berilmu di Indonesia. Kalau sebatas berilmu kita disebut seorang ulama, setan pun berilmu. Jin pun berilmu. Jadi seorang ulama, seorang berilmu, seorang alim itu apabila dia berilmu ya, merealisasikan ilmunya baik untuk dia sendiri, keluarganya dan umat.
Kalau dia berilmu tidak sesuai tingkah lakunya, perbuatannya, maka itu tidak bisa kita sebut ulama. Kalau kita sebut kiai boleh, kita sebut ustadz boleh. Kalau kita bilang dia ulama, mohon maaf, maka kita udah salah kaprah dalam memahami agama ini. Gitu. Begitu juga tentang habaib. Sekarang gini loh, kita bukan ini. Yang akhirnya yang mengaku-ngaku habaib mencoreng-moreng nama seorang habaib. Gitu. Karena habaib ini adalah turunan Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah. Maka siapapun ya yang mengaku seorang habaib, seyogyanya tingkah lakunya sesuai aturan, sesuai hadis Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri mencontohkan sesuatu yang baik, mencontohkan sesuatu kelembutan, berdakwah dengan kelembutan, mudah memaafkan orang, tidak pernah mengancam orang, justru selalu membuat tentram umat yang ada di bumi ini. Bahkan bukan sebatas umat Islam, maupun umat di luar Islam pun merasa nyaman dengan adanya Rasulullah. Nah, ini baru turunan. Tahu turunan benar, tahu turunan keberapa. Orang Indonesia ini seringkali didoktrin dengan yang namanya habaib. Cuman mereka tidak bisa memilah dan memilih mana yang habaib benar, yang benar-benar punya silsilah sampai Rasulullah, mana habaib yang pantas kita ikutin dan mana yang tidak. Mohon maaf loh, di Indonesia ini habaib ini sangat dihormati, bahkan ditaati dan sebagainya. Di Indonesia, coba kita lihat di negeri Arab, seperti inikah, seperti di Indonesia kah cara masyarakat umat menghormatinya? Mungkin kita kurang mengikuti cerita atau berita yang ada di media sosial dan sebagainya. Jadi kita ini mau mengikuti seorang habaib yang tidak benar, apa yang mengikuti seorang habaib yang benar-benar sesuai ajaran-ajaran yang diberikan oleh Rasulullah maupun Quran dan hadis. Kalau cuma dasarkan habaib, ya, kalau cuma bernamakan habaib, ya, cuma bernamakan habaib, dia dijamin surga. Walaupun dia mengakukan kesalahan, walaupun dia berbuat yang tidak baik, memberikan contoh tidak baik, bagaimana hukum Al-Quran? Bagaimana Rasulullah membuat hadis tersebut? Apa itu khusus untuk umatnya, apa untuk seluruh manusia yang ada di bumi? Ini yang perlu kita pertanyakan. Dan itu tidak mungkin, karena Allah Maha Adil. Hukum Allah untuk semua manusia yang berakal, berotak, berhati, waras. Itu pandangan saya. Mau kamu siapa kamu, mau kamu habaib, kalau tingkah laku kamu tidak sesuai yang diajarkan Rasulullah, tidak sesuai dengan Al-Quran, mohon maaf, masyarakat Indonesia sudah pintar. Cuman kalau kamu ya, yang mengaku seorang habaib, tingkah laku kamu sesuai hadis dan Al-Quran, maka kami akan menjagamu, kami akan sangat menghormatimu, dan kami akan menjunjungmu sebagai turunan Rasulullah. Itu yang pertama. Apalagi si Jidan ini ya, si Jidan apa si Jidat kata saya, mengaku ini udah mengotor-ngotorin nama seorang habaib buat saya. Udah mengotor-ngotorkan nama seorang habaib yang benar. Karena di Indonesia ini gak semua habaib benar loh. Ada yang bisa kita ikuti dan ada yang tidak bisa kita ikuti. Begitu juga seorang kiai bertebaran di Indonesia sekarang yang apa itu seorang kiai.
Ya mungkin ada yang berilmu dan mungkin ada yang cuma bisa pakai sarung. Gitu. Ini pun kita harus bisa memilih. Kalau dia mengaku seorang kiai, tingkah lakunya, perbuatannya tidak sesuai, baik dalam dirinya maupun keluarganya, maka wajib Anda tidak perlu mengikuti. Jadi tempatkan rasa hormat kita, penghargaan kita pada tempat yang selayaknya dan layak yang menerimanya. Jadi sebaiknya kita jangan mudah didoktrin ya, jangan mudah didoktrin, karena inti dasarnya ya, kalau itu tidak sesuai ajaran, sesuai aturan Al-Quran dan jauh menyimpang dari kebaikan, ya, menyimpang dari agama, maka tidak perlu. Kalau ada yang mengaku seorang kiai, tingkah lakunya tidak sesuai, nggak perlu dihormati loh, ya, nggak perlu dihormati. Karena seorang kiai, seorang habib itu harus lebih jempol dalam segala macam hal, akhlaknya, kelembutannya, keikhlasannya, cara menghormati orangnya harus nomor satu dibanding kita, orang-orang awam di bawahnya. Jangan kita dituntut, jangan umat dituntut untuk menghormati cuman Anda, ya, cuman Anda yang mengaku kiai, yang mengaku habaib tidak bisa menghormati orang-orang yang menghormati Anda. Karena kiai Anda itu nggak akan menjamin Anda dalam surga. Kehabaiban Anda juga nggak akan menjamin Anda masuk surga kalau kita berdasarkan hukum. Kalau kita dasari hukum ya, kalau kita mau lihat Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak mungkin Anda seorang kiai ditanya nanti, atau Anda seorang habib dikubur nanti, hei habaib, hei kiai, hei ustadz. Kan tidak. Pasti man rabbuka, tanpa menyebut nama Anda. Jadi tidak usah kita bangga dengan sebutan kiai dan sebagainya. Dan jangan menyatakan leluhur, jangan membanggakan leluhur kita, lur. Banggakan diri kita sendiri seharusnya. Alimkah kita? Hebatkah kita? Pandaikah kita? Berilmukah kita? Itu yang perlu dibanggakan. Buat apa membanggakan bapak saya seorang ini? Bapak seorang kiai ulama, cuman antum kelakuannya seperti perampok. A'udzubillah suma'udzubillahi min dzalik. Bangga diri kita sendiri. Sudah seperti apa kita? Udah bisa berbuat apa kita untuk umat? Dan seperti apa kita dipandang di dalam pandangan Allah? Bukan pandangan manusia. Jangan bersembunyi di balik jubah Anda, jangan bersembunyi di balik sorban Anda, jangan bersembunyi di balik sarung Anda, di balik tingkah laku Anda yang tidak pantas diikuti oleh umat. Saya pikir ini suatu masukan ya, masyarakat Indonesia harus lebih cerdas. Harus bisa melihat mana yang bisa jadi tuntunan, mana yang harus kita jadikan tontonan. Jangan semua dijadikan tuntunan cuman karena bersarung, cuman karena embel-embel kiai, cuman karena embel-embel sorban. Jangan cuma embel-embel sarung, kita akhirnya diperalat, diperbudak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Jadi kita harus bisa tempatkan di mana sih kita harus menghormati, di mana kita harus menghargai, siapa yang harus kita hargai, siapa dia. Maka satu ini yang perlu kita perhatikan, yaitu kita harus perhatikan siapa dia, tingkah laku perbuatannya.
dan sebagainya. Oke, kita lanjut untuk ke ini ya, ini untuk tanggapan saya awal. Nanti kita lanjut ke video berikutnya.